Jadi kemarin banyak yang bilang, itu mindahin Goliath lebay banget. Sampai harus dibius lah, sampai nyemplung-nyemplung lah, pakai oksigen lah. Mindahin ikan gitu aja kok ribet. Ya sebenarnya yang salah gua sih, mereka nggak salah. Kenapa begitu? Karena gue tidak memberitahu sejarah ikan ini. Jadi kalau kawan-kawan yang ngikutin perjalanan Megatank, dari memindahkan ikan-ikan dari Megatank yang lama ke tempat evakuasinya, kalian mungkin tahu, Goliath Tigerfish gua itu gue pindahin menggunakan sarung. Jarak dari Megatank lama ke kolam evakuasinya sekitar 25 meter. Kita bawa lari cuma habis 10-15 detik. Dan sarungnya pun masih terisi air. Dan begitu kita masukin ke dalam bak evakuasi, nggak lama kemudian ikan itu kebalik. Di mobil coklat oksigennya. Ya kan? Padahal cuma 10-15 detik loh dia di udara dia. Nah, jadi kenapa harus dibius? Ya karena untuk mengurangi stresnya dia, dan kita biusnya itu nggak sampai tidur, kita buat dia tenang. Makanya kalau kalian lihat kemarin gue mindahin atau saat membius ikan itu, dia nggak sampai kebalik. Jadi dibius itu gunanya supaya dia tidak meronta-ronta. Kalau dia meronta-ronta, itu potensi dia nanti kebalik saat gue pindahin dari evakuasi kembali ke Megatank yang baru, itu cukup tinggi. Nah kenapa gue harus sampai nyemplung-nyemplung? Kenapa harus pakai tabung oksigen? Karena itu adalah suatu tindakan pencegahan, antisipasi. Daripada gua biarin dia angkat, lempar ke dalam kolam, habis itu baru kebalik, baru gua kasih tabung oksigen murni. Kenapa nggak baru dia masuk, langsung aja gua kasih oksigen murni untuk meminimalkan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi karena kita nggak bisa menyamakan, memindahkan jenis ikan A dan ikan B dan ikan C itu dipukul rata. Nggak bisa disamain cara mindahin Goliath Tigerfish. Karena mungkin gue juga paham, nggak banyak orang yang punya ikan Goliath Tigerfish sebesar ini. Kalaupun ada di Indonesia, bisa dihitung jari. Yang punya lebih besar daripada gue, bisa dihitung jari. Nah, kalau ikan-ikan lain, dipindahinnya mungkin bisa ditangguk, langsung aja lempar ke dalam kolam. Bisa, karena mereka ya oke-oke aja diperlakukan seperti itu. Tapi kalau Goliath, kalau nggak gue lakukan seperti apa yang gue lakukan kemarin, mungkin berbeda ini kondisinya sekarang. Nah, kemarin juga ada yang nanya, kenapa nggak dimasukin sih ke dalam kantong plastik? Itu ikan giginya tajam banget loh. Tajam banget dan rahangnya kuat banget. Kemarin, pas kita mindahin dari Megatank lama ke kolam evakuasi, kita udah coba pakai kantong plastik. Dan itu sebentar aja digoyang sama dia, jebol gitu kantong plastik. Ya kan? Jadi hal-hal seperti itu emang sudah kita lakukan dan tidak berhasil. Makanya di evakuasi kemarin, itu emang harus gue lakukan dengan cara dibius supaya lebih tenang saat proses pemindahan. Kemudian, kenapa cuma Goliath doang? Kenapa yang lain nggak dipindahin sekalian? Buat konten doang? Enggak, bukan buat konten. Goliath ini, kalau kalian yang tahu, dan kalian pernah punya minimal ukuran menengah ke atas ya, dia ini saat dipindahin ke tempat baru, adaptasinya agak cukup lama. Beda dengan ikan lain yang baru kalian masukin, itu mungkin sejam, 2 jam, 3 jam udah stabil. Goliath ini lama stabilnya. Di hari kedua aja dia berenangnya masih gerasak-gerusuk, mangap-mangap. Kayak belum tenang gitu. Setelah gue pindahin kemarin ya, sampai hari kedua aja masih belum benar-benar menguasai tempat. Kalau gue masukin ikan-ikan lain, Arapaima, Peacock, Bass RTC, dan lain-lain, dengan kondisi Goliath yang tidak stabil, itu malah ikan ini akan dibully. Karena pada prinsipnya ikan predator, mau sebesar apapun dia, atau sealfa apapun dia, begitu dia stres, dia itu bulan-bulanan. Seperti itu. Jadi kalau kalian belum tahu mengenai ikan predator, ya setiap ikan itu ada cara penanganannya masing-masing. Dan ada
yang bisa dibilang ini ikannya ringkih banget, ikannya sensitif banget, ini ikannya bebel. Jadi kalau misalnya mindahin cana kasarnya digabus di styrofoam doang hidup guys, ya kan? Masukin langsung lempar aja ke kolam hidup, kan seperti itu. Nah kalau gue lihat nggak bisa disamain. Kalau ikan cupang langsung aja serok. Jadi setiap ikan tuh beda-beda. Maksud gue bukannya gue ngebanding-bandingin cana cupang atau apa ya. Gue hanya memberikan analogi. Contoh yang lain deh yang gue punya. Anakan ikan pari. Anakan ikan pari kalau mau memindahkannya, cara paling aman itu menggunakan kontainer. Anakan ikan parinya masukin ke kontainer, baru dimasukin ke dalam plastik packingan. Bisa aja benar, ditangguk aja, cuma resikonya besar. Making arwana juga ada caranya. Making koi juga ada caranya. Making ikan gabus atau ikan cana ada caranya. Making ikan pari ada caranya. Dan sebenarnya di video itu banyak ilmunya kalau kalian perhatikan. Gua sampai menelpon Bang Handi, dia emang spesialis. Dan gua mau menunjukkan sebenarnya ke kawan-kawan bagaimana sih cara membius ikan yang benar langsung dari arahan dokter. Bukan katanya-katanya, kira-kiranya pakai tutup botol segala macam. Ini arahan langsung dari dokter. Dosisnya coba pakai 0,1 mili per liter dulu. kalau masih belum juga, aku tambahin lagi atau tunggu atau gimana Bang bagusnya? Tambah lagi. Jadi nanti aku ngelihat indikasinya udah bisa aku tangguk, aku serok, kalau gimana? Kalau dia udah tenang, terus napasnya lebih lambat, ya gitu. Kelihatan kan gerakan otak mulutnya, tutup insangnya lebih lambat, terus diserok nggak terlalu banyak gerak gitu. Udah nggak kagetan, itu bisa dipindahin tuh udah. Oke. Kenapa? Makanya hampir di 10 menit pertama videonya cuma ngobrol-ngobrol via telepon, kurang lebih. Karena itulah proses. Kalau mindahinnya doang, kalau bisa malahan 1 detik masuk. Gua juga nggak mau dilama-lamain, dibawa gaya-gaya, dibawa muter-muter dulu ikannya 10 menit gitu kan. Kalau bisa 1 detik ya 1 detik masuk. Jadi itu penjelasan singkat gua kenapa gue lihat gue perlakukan seperti itu dan kenapa dia duluan yang masuk dan kenapa ikan-ikan lain belum masuk ke Megatank. Jadi semoga ini dapat menjawab pertanyaan atau spekulasi dari kawan-kawan semua. Gak ada niatan untuk sekedar ngejar konten. Gue hanya menunjukkan apa yang gue lakukan karena di sini gue cuma sekedar untuk berbagi apa yang gue lakukan dan gue selalu menjelaskan kenapa gue lakukan itu. Jadi ya sedikit banyak mungkin ini yang bisa gue share ke kawan-kawan semua. Dan see you guys in my next video. Bye-bye.